Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk supaya firman Tuhan yang akan kita dengar benar-benar akan kita mengerti, kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa, Allah yang mengasihi kami, berikanlah kami hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam. Dan berikanlah kami kesehatan, supaya kami mampu mengerti di dalam kehidupan kami. Jika kami memiliki satu kesehatan yang prima, pikiran kami yang prima, maka setiap firman yang akan kami dengar dengan kesungguhan hati, berkonsentrasi secara penuh, karena tanpa gangguan di dalam kesehatan kami. Oleh karena itu, Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu dalam tubuh kami, supaya kami memiliki tubuh yang sehat. Dan kami percaya, jika tubuh yang sehat ini telah Tuhan berikan, kami akan mempergunakan untuk memuliakan Engkau. Demikian juga hamba-Mu butuh akal budi kepandaian daripada Engkau sendiri, kasih daripada Engkau untuk menjelaskan setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Dan Allah Roh Kudus pimpin sehingga melalui mulut bibir hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita ambil nanti di dalam kitab surat Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Sebelum kita baca ini, saya renungkan dan saya banyak sekali menerima beberapa orang yang konseling, ya. Mereka kecewa dengan keadaan suami atau istri, kecewa dengan saudara, kecewa dengan keadaan-keadaan yang dihadapi dan menyesal, ya. Bahkan ada seorang istri yang menyesal memiliki seorang suami, meskipun bahkan sudah sampai punya cucu pun merasa kecewa. Dalam bahasa Surabaya itu dikatakan getun gitu, ya, getun atau salah pilih gitu. Dan ada beberapa orang yang juga merasa kecewa dengan saudaranya yang dirasa mengkhianati dia atau memfitnah dia, sehingga keluar dari mulutnya, saya punya saudara yang seperti gini, getun saya punya saudara seperti ini. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan belajar apa arti mengasihi di dalam Kristus itu. Dan sebelum kita baca firman Tuhan, kita sering kali berpikir, ya, pada waktu kita baca firman Tuhan, banyak hal-hal yang rasanya kalau dikatakan Tuhan itu penuh dengan kasih, tetapi kenyataannya pada waktu kita baca firman Tuhan kok tidak menunjukkan kasih yang seperti kita harapkan di dalam pikiran kita. Misalkan seperti Raja Saul, di akhir hidupnya dia menjerit-jerit, dia memohon supaya
Roh Allah jangan diambil dalam dirinya, atau dia berupaya untuk minta belas kasihan, tetapi Allah tidak memberikan belas kasihan di dalam kasihnya kepada Saul. Padahal kesalahan Saul itu kalau kita pelajari, ya dia cuman sepertinya mendahului apa yang menjadi perintah Allah, ataupun dia tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah. Sedangkan raja orang Israel yang namanya Daud itu kesalahannya sangat berat sekali. Tetapi Tuhan kok rasanya kayak pilih kasih. Nah, kasihnya dia ini bagaimana? Demikian juga seperti Samson yang sedemikian bejatnya dia kawin dengan orang Filistin yang dimurkai Tuhan, tetapi di akhir-akhirnya Tuhan memberi dia belas kasihan. Ada banyak hal yang rasanya menurut pikiran kita yang harusnya tidak boleh dikasihani, Tuhan mengasihi. Yang rasanya harus dikasihani, Tuhan tidak mengasihi. Nah, ini apa? Sebetulnya kasih Tuhan itu apa sih? Sehingga kita ini suka sekali dengan pikiran kita yang terbatas ini, kita sering jadi kacau dan jadi bingung sekali. Sehingga banyak sekali orang yang berkhotbah untuk bisa menerima kasih Allah dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan sesama manusia. Seperti saya dengar khotbah beberapa hamba Tuhan mengajarkan, maksudnya baik, mengajarkan bagaimana kalau kita hidup berlimpahan itu harus dibagi-bagikan ke orang lain, itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah betul seperti itu? Karena ada juga firman Tuhan yang berkata, kalau kau memberikan segala sesuatu, bahkan membakar dirimu sendiri, tapi tanpa Kristus, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya, itu seperti gong yang berbunyi, yang sebentar aja hilang. Nilai kekekalannya tidak ada. Ini apa maksudnya? Kita banyak sekali ya orang berusaha untuk menangkap supaya Allah mengasihi itu di dalam hidup kita, itu caranya bagaimana? Keluar dengan cara bermacam-macam, tabur menabur, nanti kita menuai. Seolah-olah kalau kita menabur kebaikan, baru Tuhan memberi satu kebaikan. Apakah seperti itu? Yang jelas kalau hal itu menjadi pikiran kita, itu adalah satu kesalahan. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Ayat-ayat yang berbicara tentang tabur tuai itu sebetulnya tujuannya bukan untuk menyatakan isi hati Tuhan. Jika kita memberikan kebaikan, maka Tuhan baru memberikan kepada kita satu kebaikan atau berkat-berkatnya. Ini satu kesalahan. Dan kita sama-sama hari ini mau belajar, apa sih kasih Allah kepada diri kita? Itu apa? Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, kasih itu berasal dari Allah. Kasih yang berasal dari Allah itu apa? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Apakah setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah? Banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya, belum menerima kasih karunia, perbuatan baiknya sangat luar biasa.
seperti Mahatma Gandhi, seperti orang-orang komunis, ya. Apakah dia mengenal Allah? Nah, kasihnya ini apa? Dikatakan di sini, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Apakah betul orang-orang itu mengenal Allah? Mengenal Allah itu bukan berarti orang itu ya dia percaya Allah menurut agamanya dia. Allah yang menurut agamanya dia itu, kalau menurut pandangan iman Kristen itu bukan Allah tetapi masih ilah, karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah yang disebut mengenal Allah itu adalah Allah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, kenapa kok ada beberapa firman Tuhan yang menyatakan demikian? Yang tadi saya sebutkan, seperti Saul, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Nah, ini mulai kita menerima baru lagi. Kasih Allah itu dinyatakan melalui Kristus. Dia mengutus anaknya yang tunggal, ya. Allah turun ke dunia, itu satu pernyataan kasih Allah, ya. Yesus turun ke dunia tujuannya untuk apa? Kasih Allah itu berjalan dengan mengenalkan Kristus datang di dunia itu untuk apa? Menebus dosa kita. Oke. Selain itu apa lagi? Kita harus benar-benar nanti akan bisa menerima satu hal, di mana kasih Allah itu sama enggak dengan apa yang jadi pemikiran kita selama ini, sesuai dengan apa yang jadi pemikiran kita. Dikatakan yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, ya, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukankah kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, ini satu hal yang dahsyat, ya. Pendamai bagi dosa-dosa kita. Selama ini cuma kita kenal dia melalui kematiannya di kayu salib. Barang siapa percaya, kita memperoleh hidup kekal karena kita telah diperdamaikan, ya, seperti minggu kemarin saya sampaikan, diperdamaikan dengan Allah Bapa, dengan Allah, ya. Tapi yang dimaksud, ya, mengutus anaknya sebagai pendamai, ya. Ini saya ingin masuk lebih dalam lagi, ya. Nanti kita sama-sama belajar. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, saling mengasihi ini jangan diartikan seperti kasihnya Allah itu seperti kita, ya. Kasihnya Allah itu digambarkan seperti kasihnya kita, karena kasih Allah itu sebetulnya apa? Kalau tadi saya jelaskan bahwa kasih Allah itu kalau kita cuma memandang sebatas pikiran kita, memandang kasih Allah itu sesuai dengan pikiran kita, maka banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita selama ini kalau Allah itu dianggap kasih. Karena berapa ayat menunjukkan bahwa seolah-olah Allah tidak ada kasih. Bahkan dalam perjanjian lama, pada waktu orang Israel telah menaklukkan sebuah daerah, Allah memerintahkan bunuh semua, ya, semua orang dibunuh, bayi, anak kecil, bahkan sampai binatang peliharaannya pun dibunuh. Gimana kasih Allah? Kalau pemikiran kita kasih Allah sebatas disamakan dengan apa yang menjadi pemikiran kita sebagai manusia kasih Allah, maka banyak sekali hal yang bertabrakan dengan kasih manusia. Manusia aja tidak seperti itu. Manusia yang membunuh bayi, waduh, dianggap sangat jahat sekali. Tetapi Allah pada waktu itu memerintahkan untuk dibunuh. Bahkan Saul pada waktu itu tidak melaksanakan, itu yang dianggap dosa. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini harus kita bereskan, supaya persepsi kita mengenai kasih Allah itu menjadi benar. Yang pasti,
Kasih Allah itu nggak sama dengan apa yang menjadi pemikiran kita selama ini. Kasih Allah tidak sama dengan apa yang menjadi pemikiran kita selama ini tentang kasih. Kasih Allah yaitu menghancurkan dosa. Ya, kasih Allah itu menghancurkan dosa. Tidak sama dengan pikiran kita. Kalau yang kita anggap kasih itu seperti biasanya, tetapi kasih Allah itu yang terutama menghancurkan dosa. Karena banyak sekali ayat, bahkan ada beberapa ayat yang mengatakan, Rasul Paulus yang menulis, dia berkata, salah satu rekan sepelayanannya karena melakukan dosa yang tidak berhenti-berhenti, Rasul Paulus berkata di dalam kebenaran firman yang dia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, menyatakan orang yang seperti ini diserahkan kepada iblis, ya, supaya binasa. Tubuhnya binasa tetapi dia memperoleh keselamatan. Jadi kasih Allah itu yang nomor satu, yaitu menghancurkan dosa. Bukan seperti apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita selama ini. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mengerti dulu maksud daripada kasih Allah itu dengan benar dulu. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi ini bukan cuma sekedar sesuai dengan pikiran kita, mengasihi dengan cara-cara yang kita inginkan, tetapi mengasihi itu dalam pengertian saling mengingatkan, ya, di dalam persekutuan sebuah anak-anak Tuhan, baik di gereja ataupun di rumah. Kalau kita menyebut dirinya kita saling mengasihi, pemikiran kita mengasihi itu bukan sekali-kali seperti kasih yang ada di dalam hati kita. Pikiran kita sebagai manusia yang biasanya kasih itu digambarkan seperti ini. Tetapi kasih saling mengasihi yang dimaksud seperti ini, yaitu bagaimana caranya kita saling menguatkan, saling memperingati, saling memberitahu, supaya dosa tidak berkembang bagi saudara kita. Yaitu pengertian saling mengasihi. Di dalam persekutuan harus ada kasih. Harus ada kasih itu yang dimaksud seperti itu. Bukan saling bersekongkol, ya, berupaya tahu temannya dosa dilindungi karena kasih. Ini tidak betul ini. Ini sangat tidak baik ini. Karena banyak sekali sekarang bahkan sebuah organisasi, mungkin sebuah organisasi kerohanian, salah satu rekannya berbuat dosa, ditutup-tutupi. Korupsi misalkan ditutup-tutupi, tidak dibuka. Bahkan mungkin suatu saat dipakai lagi, dijadikan sebagai pejabat lagi. Sekongkol itu, tidak menegur, ya, tidak diingatkan, tidak diperingati. Apalagi kalau mereka sama-sama pada waktu di sebuah organisasi sama-sama menikmati, ya, menikmati dalam tanda kutip, uang organisasi dipakai untuk kepentingan pribadi dan sama-sama merasakan, saling menutupi, tidak mengingatkan. Persekutuan bukan kasihnya itu bukan untuk menghancurkan dosa, tetapi dengan alasan mengasihi, tidak mau mempermalukan, tidak apa. Ini satu hal pengertian yang salah, yang tidak benar. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jelas sekali Allah adalah kasih. Allah benci dosa. Allah adalah kasih, bukan digambarkan Allah itu seperti selalu di dalam pemikiran-pemikiran orang yang rasanya, ya, hatinya kayak lembut, kayak gak bisa marah. Kayak Allah, Yesus datang di dunia, dia marah dengan dosa. Dia benci sekali dengan dosa. Pada waktu rumah Allah dipakai untuk sarang penyamun, dia katakan seperti itu. Orang-orang yang mencari keuntungan, dia jongkir balikan, dia marah dengan tegas. Dia dengan orang Farisi, dia marah dan dia katain, kamu seperti ular beludak. Itu satu pernyataan untuk menyatakan dia gak suka dengan dosa, dengan tingkah laku mereka. Itu kasih. Nah, itu marah dengan kasih, itu yang dimaksud marah dengan kasih itu. Benci dengan dosa itu marah dengan kasih.
bukan untuk kepentingan keegoan dirinya sendiri, tetapi kasih yang diutamakan supaya dosa dikikis bagi orang-orang yang dia kasihi. Nah, ini harus jelas sekali, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, kita hidup olehnya. Nah, ini saya ingin memberikan satu pengertian gambaran hidup olehnya, ya, karena Allah sudah menyatakan kasihnya melalui anaknya, ya, anaknya yang tunggal di dalam dunia diberikan kepada kita supaya kita hidup olehnya. Nah, supaya kita hidup olehnya itu kita tangkap, kita mengerti dengan baik tentang kasih, dengan dosa itu. Ya, kalau saya konseling dengan seseorang pada waktu seorang hamba Tuhan itu kalau mau menikahkan seseorang itu harus benar-benar diajar kebenaran firman Tuhan yang dalam, ya, dikenalkan siapa itu Allah, baru mereka bisa mengenal siapa dirinya masing-masing, sehingga kasih Allah itu akan hadir dalam kehidupan mereka. Kasih Allah hadir dalam kehidupan mereka itu bukan mereka kompak untuk berbuat dosa, tapi kasih Allah hadir di dalam dari diri mereka berdua. Mereka akan mengerti akan keberadaan diri mereka masing-masing. Mereka akan mengerti kelemahan mereka masing-masing. Mereka akan saling mengampuni. Mereka akan saling mengingatkan. Mereka akan saling memberikan satu kekuatan untuk melawan dosa. Ini harus dimengerti dengan baik. Nah, sekarang kalau pada waktu mereka pacaran, mereka satu dengan yang lain sudah digambarkan dalam firman Tuhan harus mencari seiman. Dan mereka seolah-olah memang seiman sama Kristen, ya, tetapi yang satu cuma Kristen KTP, belum dikonselingi, belum diajar dengan baik. Mereka menikah, orang tuanya is okay saja kalau dilihat dari kacamata mereka cuman, dan dilihat dari kebenaran firman Tuhan. Padahal kita harus benar-benar menurut kebenaran firman Tuhan. Mereka harus sama-sama anak-anak Tuhan, itu yang terutama. Yang bisa disebut anak Tuhan itu bagaimana? Mereka benar-benar mengenal siapa itu Allah dengan baik. Itu harus dites, diuji, diajar. Kalau mereka sudah saling cinta, mungkin ya, sudah saling cinta, mereka kalau memang meneruskan, itu diajar, dikenalkan Allah dengan baik. Bukan cuma dilihat, wah ini yang laki sudah mampu, anaknya orang mampu, apalagi sudah bisa punya kerjaan, orangnya cakep, orangnya pinter, orangnya gini. Tetapi ketuhannya ya dilihat. Setelah menikah, mereka kecewa. Ini harus dimengerti dengan baik. Ini harus diakui di dalam kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya, jika mereka memang satu iman, pengertian sudah benar di dalam kehidupan mereka, mereka satu dengan yang lain, ya mungkin suatu saat akan timbul rasa kecewa. Itu manusiawi biasa, tetapi rasa kecewa itu tidak akan terus menerus, karena dosa itu akan dikikis kalau mereka itu memiliki kasih. Dosa itu akan dilawan di dalam kasih Kristus. Tapi jika mereka sudah menikah terus habis gitu, ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terjadi lawan pasangannya. Nah, ini waktunya yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya itu apa? Supaya kita hidup olehnya. Bukan cuman bahwa kita menerima dia, kita pasti masuk surga. Amin, itu pasti. Tetapi hidup olehnya, yang disebut olehnya itu pada waktu kita di dunia, kita hidup dengan dia. Di dalam kasihnya untuk melawan dosa itu bagaimana? Nah, itu kita kalau memang mengaku sebagai anak Tuhan dan kasih Tuhan itu ada di dalam diri kita, kita yang pertama kali akan melawan segala hal dosa yang ada dalam diri kita. Kita merasa kecewa dengan suami kita. Padahal firman Tuhan berkata apa?
layanilah suamimu. Patuh kepada suamimu. Supaya melalui kepatuhan ini, nama Tuhan dimuliakan. Terus kalau kita mulai membanding-bandingkan, waduh suamiku ini kok seperti ini, sakit-sakitan mungkin, gak bisa kerja atau apa. Ingat, dikatakan kamu wanita memang sebagai penolong di dalam kehidupan ini. Laki-laki itu tidak akan kuat tanpa seorang wanita yang kuat. Dan itu kalau hadir dalam diri kita mulai sebagai perempuan, kita mulai introspeksi diri kita. Bahwa ini hal yang lemah di dalam diriku. Bagaimana aku harus mengikis ini di dalam diriku dulu. Aku harus membereskan ini dulu. Karena kawin itu bukan cuma sekedar harus punya anak. Anak itu pemberian Allah. Kalau saya konseling dengan seseorang, saya tanyain, kenapa kamu harus menikah? Iya Pak, sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kita ini harus punya anak. Wah, kalau dia masih ngomong seperti itu, tidak akan saya kawinkan dulu. Saya suruh renungkan dulu. Karena tujuan pernikahan itu bukan supaya punya anak. Karena banyak orang yang menikah belum tentu. Akhirnya Tuhan tidak kasih dia anak. Bisa saja. Kalau kawin tujuannya punya anak, ya semua orang kawin pasti punya anak. Tuhan pasti memberi. Tapi tujuan menikah bukan hanya sekedar punya anak. Tujuan menikah itu bagaimana? Dua jiwa menjadi satu memuliakan Tuhan. Itu tujuan perkawinan. Di dalam dua orang ini, meskipun mungkin tidak Tuhan kasih anak, sampai dengan hari tuanya, dia bisa memperlihatkan Allah di dalam kesatuan hati mereka. Itu tujuan perkawinan yang utama. Kalau anak itu cuma pelengkap. Kalau apalagi harta benda berkat, itu pelengkap semuanya. Nah ini harus dimengerti dengan baik. Sehingga pada waktu mungkin suaminya lemah, tidak bisa bekerja, atau sakit, atau mengalami satu hal sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Ya, tujuan perkawinanmu bukan seperti itu. Di dalam kamu memiliki anak, kamu tetap bagaimana dua orang ini bisa memuliakan Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat, dua orang itu meskipun tidak memiliki anak, meskipun hidupnya sederhana, bahkan mungkin suaminya sering sakit atau kayak apa, tapi yang perempuan ini tetap setia menjagai. Nama Tuhan dimuliakan itu. Itu yang tujuan dua manusia menjadi satu, memuliakan Tuhan. Itu tujuan perkawinan. Yang suami juga seperti gitu. Bagaimana istrinya ini dikasihi seperti dia mengasihi dirinya, seperti Kristus mengasihi dia. Ini harus hadir dalam pemikiran mereka. Sehingga rasa kecewa itu tidak ada. Yang ada hanya bagaimana Allah dimuliakan dalam hidupnya. Karena kalau melihat keadaan diri kita, ya mungkin kita merasa diri kita ini cantik. Suamiku tambah lama kok tambah gembrot, tambah gemuk, tambah gini. Jalan sama dia malu. Nah ini satu pemikiran yang harus dikikis. Itu dosa, gak memuliakan Tuhan. Kamu sudah mengaku sebagai istrinya dalam keadaan apapun juga aku tetap mengasihi. Gemuk atau kurus, tidak ada sakit atau sehat loh, sampai seperti itu tetap mengasihi. Itu yang harus diselesaikan dirinya sendiri. Pengertian tentang kasih itu harus jelas bagaimana yang namanya kasih itu bukan seperti manusia pikirkan. Tetapi kalau Allah yang memikirkan kasih itu, dosa dikalahkan, dosa dilawan, itu kasih. Caranya seperti itu. Sama saudara kandung. Banyak yang merasa kecewa dengan saudara kandung. Bahkan berkata, "Getun aku punya saudara seperti ini." Ya, namanya manusia. Kalau kita memandang secara manusia, pasti manusia mengecewakan. Tidak ada manusia yang tidak mengecewakan kita. Hanya Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Tapi yang terutama bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi dia. Apalagi teman, apalagi rekan bisnis. Banyak sekali yang mengecewakan, banyak sekali yang menyakiti hati. Tetapi kalau pada waktu kita sadar di dalam kehidupan ini, atau bahkan kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi mereka.
Ini Kristus mati untuk kita, dia memberikan hidup bagi kita, supaya kita memiliki hidup. Itu artinya seperti itu, kita diingatkan melalui kasih Kristus. Tuhan sudah melarang kok ya, nggak boleh kawin tidak seiman, tetapi kamu tetap menikah. Akhirnya kamu kecewa. Tuhan yang memikul kekecewaanmu itu. Dengan cara bagaimana? Dia yang menerima segala bebanmu. Dia yang menerima keluh kesahmu. Dan melalui dia kamu menerima kasihnya. Melalui dia kamu menerima kemenangan. Itu hebatnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini kalau hadir dalam pemikiran kita, hadir dalam kehidupan kita, betapa luar biasanya. Dia sebagai pendamai di dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau enggak, kita akan kecewa di dalam kehidupan ini. Hanya dia yang membuat kita tidak kecewa. Hanya kasih yang membuat kita kuat. Kasihnya itu bagaimana tujuannya? Jangan kita sekali-sekali memiliki pemikiran yang salah. Kasih Allah kalau digambarkan hanya sebatas seperti kasihnya manusia, maka kita kecewa. Maka kita kecewa. Saya sudah pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada waktu Yesus datang di kolam Bethesda itu. Banyak orang sakit semuanya. Kenapa kok satu orang aja yang disembuhkan, kok tidak semuanya? Kalau kasih manusia, dia ada memiliki satu kekuatan kelebihan bisa menyembuhkan orang, ya semua orang harusnya disembuhkan. Kenapa kok cuma satu orang? Tuhan ingin menunjukkan satu hal, bahwa dosa orang itu diampuni, supaya orang itu menang di dalam dosa. Tidak semua orang menerima kasih karunia-Nya. Kasihnya bukan kasih murahan. Ini kita harus mengerti dengan baik. Kasihnya kalau seperti manusia itu kasih murahan. Kasih Allah itu begitu mahal, sehingga dia memberikan dirinya untuk kita. Ini harus kita mengerti dengan baik. Kita mengenal dengan baik. Maka di dalam kehidupan kita saat ini, ya, mungkin kita kecewa dengan siapapun juga, bahkan dengan diri kita sendiri. Melalui kasih Kristus, kita diberi kekuatan, kita diberi kemenangan. Kasih Kristus yang bagaimana? Dosa itu loh dilawan. Kasih Kristus itu gak sama seperti pemikiran manusia, saya ulangi lagi. Tapi kasih Kristus itu adalah kasih yang benci dengan dosa. Selama ini banyak sekali orang yang memiliki satu pemikiran yang salah tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pada waktu berhadapan dengan Dia, kita seolah-olah berhadapan dengan manusia biasa yang memiliki kasih yang seperti manusia miliki. Kita merayu-rayu, kita meminta belas kasihan seperti kita berhadapan dengan manusia. Kasih Allah kan hadir dalam kehidupan kita secara langsung kalau dosa itu kita lawan, kalau dosa itu kita kikis. Kasihnya pasti hadir dalam kehidupan kita tanpa kita merayu, tanpa kita merenggek-renggek. Kalau kita memang sebagai anaknya, dia berkata, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu minta sebelum dia mengucapkan yang ada dalam hatimu, diberikan. Asal itu bukan dosa. Asal itu bukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Kalau memang itu diperlukan, Tuhan berikan. Saya percayakan hal itu. Sehingga saya renungkan selama ini, kasih Allah itu kalau sama dengan kasih manusia, betapa hancurnya kita semuanya. Betapa beratnya dalam kehidupan kita. Karena kita harus benar-benar setiap hari merayu-rayu Tuhan untuk menerima belas kasih-Nya. Tetapi kalau kasih Allah bukan yang seperti itu, kasih Allah seperti apa? Saya renungkan, ternyata kasih Allah dinyatakan. Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dia turun ke dunia untuk apa? Menebus dosa. Karena kasihnya dosa itu dia lawan, dosa itu dia hancurkan. Pada waktu kita menerima dia hidup di dalam hidup kita dengan kasih yang hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Bukan supaya kita ini hidup di dunia ini menerima belas kasihan. Kita kalau sakit kita minta pertolongan, dia sembuhkan. Kita tidak punya uang, kita renggek-renggek, kita minta Tuhan tolong, dengan kita melakukan sogoan-sogoan di dalam ritual-ritual agama.
Ya, dia kasihnya datang dan dia memberikan kita uang sebanyak mungkin. Dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan dia merasa bahwa kita baik, baru dia membuat kita kaya. Kalau Allah yang seperti gitu itu Allah yang bagaimana? Itu Allah menurut pikiran kita sendiri seperti dalam kitab Roma pasal 1 itu. Tapi kasih Allah bukan seperti itu. Ternyata kasih Allah itu bagaimana? Kasih Allah itu benci dengan dosa. Di dalam persekutuan orang-orang percaya, ada satu kesatuan di dalam kasih, yaitu apa? Kita bersekutu untuk melawan dosa. Saling mengingatkan, saling memberi. Supaya dosa itu makin lama makin terkikis dalam kehidupan kita, sehingga kita disempurnakan di dalam Kristus. Itu maksudnya seperti itu. Bukan yang lain-lainnya. Hal ini harus kita mengerti dengan baik, dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang tidak terlalu panjang, karena kalau di YouTube nanti terlalu panjang sulit sekali ya masuknya nanti, dan kuotanya mungkin habis banyak. Intinya saya ingin memberikan satu penjelasan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan ya marilah kita saling mengasihi ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya, saling mengasihi kita mengerti ya. Mengasihi bukan seperti kasih manusia antara sesama manusia dalam pikiran manusia, tetapi mengasihi dalam satu pengertian bagaimana kita mengingatkan, bagaimana kita bersekutu untuk melawan dosa, bagaimana kita bersekutu untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bersekutu berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tadi saya sudah menjelaskan, ya, kalau kasih cuma diukur seperti kasihnya manusia, banyak sekali orang-orang dalam dunia ini yang saling mengasihi tetapi gak mengenal Allah. Yang disebut mengenal Allah itu adalah kasih apa? Kasih yang benci dengan dosa. Bukan kasih yang cuman sebatas pemikiran manusia yang selama ini. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia. Tujuannya satu, kasih itu hadir dalam diri kita dan kita mulai membenci dosa. Kalau kita membenci dosa, akibatnya apa? Kita tidak akan kecewa menghadapi hidup ini. Yang membuat kita kecewa menghadapi hidup ini adalah apa? Dosa. Kita tidak bisa mengucapkan syukur. Kita tidak bisa menerima apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang ada hanya bagaimana kita menuntut. Ya. Sehingga melalui renungan firman Tuhan ini, mungkin hari ini yang kecewa dengan suaminya, kecewa dengan istrinya, kecewa dengan saudaranya, kecewa dengan dirinya sendiri. Mulai kita mengintrospeksi diri. Apakah kasih Kristus ada dalam diri kita? Apakah kita kecewa itu karena bukan dosa? Kalau karena dosa, dan kita mengakui bahwa kasih Kristus itu hadir dalam diri kita, pasti kita mampu melawan dosa itu. Sehingga damai sejahtera yang melampaui akal itu akan hadir dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa mengasihi kami, sehingga melalui malam hari ini kami mengerti arti kasih di dalam Engkau itu sesungguhnya. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga bukan hanya menjadi renungan kami, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami untuk melawan kuasa dosa itu sendiri. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.